walidain fa innahu min awjadil wajibati wa iyyaka uquqihim fa innahu min akbaril kabairi. Qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayatu wallati ba'daha. Ta'ala anishkurni wa liwalidayni. Tanzur kaifa qadru amari bil ihsan ilayhima bi tauhid wa syukruhuma bi syukrihi. Fa'alaika bi ittiba'i mardatihima wa imtithali amarihima ma lam yakun maksiyatan wa ijtinabi nahihima ma lam yakun ta'atan wajibatan wa itarihima ala nafsika bitaqdimi mahma muhimmatihima ala muhimmatika. Bas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa taufiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi 'amalna salatan wa salaman daimain bidawami manillah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan terus berbagai macam hujan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai usia yang Allah masih berikan kita untuk menikmati hidup kita, serta berbagai macam keadaan sehat afiah zahir batin kita insyaallah. Dan terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berbagai macam nikmat ini terus tumbuh kepada kita sampai-sampai kita dimudahkan untuk menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita punya hati terus dikuatkan ta'alluq dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk kita diringankan lisan kita untuk membaca salawat, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang itu semuanya puncak daripada puncaknya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, gerbangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan taufik hidayah untuk dapat menjajaki jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sore hari ini kita ngambil barakah tabaruk dari kitab Imam Haddad. Ini dadakan soalnya, aneh enggak bawa kitab. Mau ke sono jadi ke sini. Ya, jadi ditelepon sama Bro Andi tadi. Bro Andi lagi di mana? Di Bogor. Anda bilang ente nggak bisa di kopi apa nih? Iya, kalau bisa, ane pengen kata dia, cuman nggak bisa. Ya deh, terpaksa kita punya hajat, ya namanya na'tau fil birri, saling tolong menolong dalam kebaikan. Insyaallah semuanya barakah. Yang kita tuju adalah semata-mata untuk ngirangin guru. Orang yang mudah ngirangin gurunya, mengagungkan gurunya, membesarkan gurunya, bangga dia dengan punya gurunya, bangga dia dengan gurunya, itu salah satu di antara barakahnya ilmu. Bangga di mana dia belajar, itu sirnya ilmu. Kalau kedua hal ini enggak ada, maka diharamkan untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan sirnya ilmu. Adapun kesemuanya ini, adapun saya sebagai badal, mudah-mudahan tidak terhalangi keberkahan kita punya guru. Amin ya rabbal alamin. Hadza faslun wa 'alaika bi birri walidain fa innahu min awjabil wajibat wa iyyaka wa'uqahum wa uquqahum fa innahu min akbar kaba'ir. Qala ta'ala wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsanan. Imam Haddad mengajak kita agar hendaklah kita wajib untuk berbakti dengan kedua orang tua kita. Kalau secara tekstual hanya sekedar berbakti. Kalau kita hanya sekedar memahami berbakti, susah sampai-sampai kita saat ini belum mencapai dalam bakti kita kepada orang tua kita.
Kalau hanya sekedar kalimat itu kita pakai, bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Pada kenyataannya kita sulit untuk mengerjakan hal itu. Ya, sulit. Bakti sama orang tua. Iya tahu. Pelaksananya berat. Sehingga coba kita balik ke zaman dulu. Ya, zaman dulu artinya zaman kita. Kita bayangkan dulu sebelum adanya kita, proses adanya kita, ya, itu berat orang tua kita. Dari mulai mengandung, capek dia. Ya. Bahkan mungkin setiap malamnya nggak bisa tidur nyenyak. Ya. Mungkin bisa jadi mengalami kesakitan, kontras dan segala macamnya. Gitu ya. Ya. Baru kita akan muncul tuh nanti bakti kita tuh baru muncul tuh hakikatnya bakti itu. Kalau kita bawa ke keadaan kita dulu. Setelah kita lahir mungkin orang tua kita nggak lepas itu. Ya. Pahitnya nggak lepas. Bukan hanya sekedar kita dalam kandungan selesai, setelah itu enggak. Setelah kita lahiran belum lepas tuh, nggak bebas dia. Dia rawat kita siang malam, bahkan orang tua kita mungkin bisa dikatakan kurang tidurnya, kurang istirahatnya. Ya, belum lagi nyuapin kita, netein kita, segala macam. Penjagaannya luar biasa. Ya, seakan-akan mungkin tidak akan dibiarkan satu nyamuk pun gigit badan kita. Dijaga baik-baik gitu. Ya. Kemudian sudah mulai besar. Tadi kita mungkin main, kita mungkin kadang-kadang nggak kontrol, kita sakit, kita luka, kita celaka. Itu semuanya tuh nggak lepas itu. Semuanya pahit untuk orang tua kita. Pahit. Selama dia mengandung, tumbuh, kita berkembang, itu nggak lepas itu, beban semuanya numpuk pada orang tua kita. Lelah dia, capek dia, capek. Sampai masuk makna balik, kita balik ketika kita sudah bisa dilepas, sudah bisa berpikir, gitu ya. Baru tuh mungkin agak ringan orang tua kita, agak ringanan. Tapi tetap, ya. Tapi itu tetap nggak lepas dari sangkut paut dengan orang tua gitu. Belum lagi biaya sekolahnya, biaya kehidupannya, segala macam. Jadi itu semuanya itu menjadi barometer kita. Pantaskah kita berbakti? Sangat pantas jawabannya. Kita lihat. Ya, coba deh kalau yang punya anak kecil, siapa sekarang nih yang punya adik kecil, lihat orang tua yang saat ini bagaimana. Dia memperhatikan orang tua, ya Allah, iya anak saya, itu adik saya tuh, ya Allah, kesian orang tua saya. Ya, nyuapin, ngasih makan, segala macam. Kadang-kadang mungkin untuk biaya makan dia pinjam uang, untuk biaya hidup, segala macam. Ya, untuk semata-mata untuk anak. Ya, ketika tumbuh itu pantas bagi kita sebagai anak bakti kalau kita lihat ke sono. Ya, kalau kita nggak sadar kita dulu begitu, mungkin susah kita masuk mana bakti kepada orang tua kita. Berat. Bakti sama orang tua, iya bakti. Tapi kenyataannya susah untuk jalanin. Karena kita nggak tahu, kita lupa soalnya. Kita lupa. Kita amnesia soalnya. Kita lupa zaman dulu bagaimana. Coba kalau kita bawa kita zaman dulu. Iya, capek orang tua saya, ya Allah. Muncul rahmat sama orang tua kita. Ketika kita mikir, oh iya orang tua kita capek. Masa ya sekarang saya bikin capek lagi? Enggak lah, gue kan berakal, nggak mungkin gue begitu deh. Nah, gitu ya, masuk tuh bakti sama orang tua gitu. Sehingga muncul ya bakti yang sesungguhnya. Apa sih bakti? Nyenengin orang tua gitu. Ya, ketika kita berbuat sesuatu, dada orang tua kita luas gitu, girang gitu. Bangga dia punya anak seperti gitu. Ya. Ketika tepatnya adab ya, adab. Ketika berbicara bahasa kita bagus. Ketika memandang orang tua kita, pandangan kita bagus.
Ketika mendengarkan orang tua kita berbicara, kita pasang kuping yang baik. Ketika memberikan sesuatu dengan cara yang terbaik. Ketika berjalan dengan orang tua kita dengan terbaik. Itu ya. Itulah bakti, ya. Menampilkan yang terbaik yang sehingga dada orang tua kita luas, girang dia. Oh, bangga saya punya seperti kamu. Bah. Jadi kuncinya sama kita itu sebetulnya. Mau buka ridhonya Allah, tuh sikap kita. Sikapnya kita. Itulah bakti, nyenengin orang tua sampai dia punya hati itu nggak bisa diungkapin, dia nggak bisa diungkapin kalimat. Ya, sampai dia bisa teriak rasa girangnya itu dalam hatinya itu. Ya Allah, senang saya punya anak seperti ini. Itu tuh bakti. Ya. Jadi bukan sekedar bakti sama orang tua, iya. Paham kita bakti, paham. Tapi bagaimana kefiahnya untuk menjalankan hal itu? Nah, bawa keadaan dulu. Kita rasa-rasa bagaimana dulu saya masih kecil. Ya Allah, capek orang tua saya, capek dia. Cukup itu sebagai barometer kita untuk tidak kita untuk berbuat sesuatu tindakan yang menyakitkan hati orang tua kita. Nah, lebih-lebih fa innahu min aujabil wajibat. Karena bahwasanya bakti dengan orang tua itu ya yang wajib, perkara yang wajib, yang paling wajib. Seluruh perkara yang wajib itu yang paling wajib. Ya, mahdho ini kan kalau urusan mahdho murni ibadah kita sama Allah. Selain itu, ya, perkara yang paling wajib adalah bakti sama orang tua. Selain perkara mahdho ibadah kita sama Allah Taala. Ini mutlak ya, kalau kita salat ibadah wajib itu mahdho urusan kita sama Allah Taala. Ini enggak di antara manusia. Wajib yang paling wajib. Ya. Wa iyyaka wa 'uquqahum fa innahu min agabil gabair. Dan berhati-hatilah kamu durhaka kepada orang tua kamu, karena sungguhnya itu merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Oke, balik nih ke atas ya. Birri walidain. Birru walidain. Bentuknya adab kita sama orang tua kita. Ya, adab. Ketika orang tua kita menghendaki sesuatu atau berhajat sesuatu bagi kita, kita patuh, kita nurut. Tapi bukan hanya sekedar kita menjalankan perintah, bukan. Kudu disertai dengan mahabbah wal ihtiram, cinta dan penghormatan. Enggak hanya sekedar nurut, ya enggak. Bukan hanya sekedar nurut, tapi disertai dengan mahabbah wal ihtiram, cinta dan penghormatan. Kalau hanya sekedar nurut, ya semua anak bisa melakukan hal itu. Tapi yang membedakan ketika ada di antara kita, ya, ketika kita mematuhi perintah orang tua kita disertai dengan mahabbah, beda kualitasnya. Beda. Mahal, kali nilai tinggi, dia punya nilai itu. Ketika si anak merespon dengan cinta, dengan penghormatan, Inggil, tolong belikan mak sayur ke pasar. Siap mak, ikhlas, ridho. Senang Inggil. Senang. Atau bahkan kalau bisa dari 1 minggu itu ambil 1 hari, mak saya khadim mak hari ini. Ajib. Dari ba'da subuh sampai malam mak siap jadi budak. Semua urusan saya putuskan semuanya untuk mak hari ini. Seminggu ente kasih 1 hari untuk mak itu. Untuk milik Allah. Dia. Jadi bukan hanya sekedar perintah, tapi disertai dengan mahabbah. Itulah yang membedakan kita di antara anak yang lain. Ya, dia cinta, penghormatan. Ya, dia diperintahkan, kita punya hati luas diperintah mak gitu. Luas. Katakanlah kita punya urusan. Udah kita cut dulu deh. Saya punya urusan, saya cut, saya menangkan urusan mak saya. Ma'ruf ada kisah dulu. Di zaman Nabi SAW
Itu ada orang soleh, solehnya luar biasa. Ibadah, qiyamul lail, baca Al-Quran, semua ibadah kerjanya sama dia. Mati susah dia ngucapin kalimat la ilaha illallah. Sampai itu bininya ngedatangi Rasulullah, minta tolong. Ya Rasulullah, saya punya suami ini nazar sekaratul maut, dia susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lantas Rasul memerintahkan sahabatnya, coba lihat deh. Nih, lihat. Oh iya betul, susah, ngap-ngapan dia. Ditanya, masih adakah orang tuanya? Masih. Panggil ke sini, kata Rasulullah. Tanya, ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya. Wahai ibu, apa yang kamu ketahui tentang anak kamu? Wah, anak saya orang soleh ya Rasulullah, orang hebat, ibadahnya, sedekahnya hebat, luar biasa ibadahnya, tinggi, masya Allah. Kalau begitu nggak mungkin, Bu, jujur kata Rasulullah, kalau nggak nanti Allah turunkan surat buat ente. Ketakutan. Ya Rasulullah, memang saya akui saya punya anak dia soleh, orang ibadat, hebat ibadahnya, sedekahnya, luar biasa ibadahnya. Tapi satu ya Rasul, saya nggak ridho sama dia Rasulullah. Lantaran saya menumbuhkannya dari kecil, saya rawat dia, saya kasih dia makan, saya hidupin dia. Ketika dia tumbuh besar dewasa, dia nikah sama orang, lebih mementingkan istrinya daripada urusan saya Rasulullah. Perkara itu doang. Setiap saya berhajat kepada anak saya, itu anak saya lebih mementingkan istrinya. Sampai saya pun nggak ada waktu untuk dia. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ridho ya Rasulullah. Terkunci itu dia punya hati orang tuanya. Lantaran ridho nggak ridho, buka tutup sudah, ya. Tadinya masa kecil dibuka sama orang tuanya, dia rahmat, kasih sayang orang tuanya pada anaknya. Pas anaknya tumbuh besar, sukses, katakanlah begitu, dia lebih penting orang lain. Kan bangsat, bangsat nggak? Bangsat. Kekunci dia hatinya dia. Orang tuanya nggak mau. Allah pun begitu sama. Ketika orang tuanya nutup hati, Allah pun nutup. Ditahan tuh. Misalnya nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berat. Nggak bisa ngap-ngapan ya. Kata Rasulullah, yaudah kalau enggak, ini anak ente kita bakar aja deh. Kita bakar aja. Percuma. Daripada soal nanti dibakar, mendingan kita bakar di sini aja. Ya Rasulullah jangan dibakar, Rasulullah jangan dibakar, Rasulullah. Itu anak saya. Ya udah kalau ridhoin dia. Ikhlasin dia, ridhoin. Ya Rasulullah saya ridho demi Allah. Lantas Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melihat keadaan anaknya ketika orang tuanya mengucapkan kalimat ridho, kebuka tulisannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebetulnya memang nasib anak ini baik lantaran dikasih itu kalimat la ilaha illallah, dikasih mudah. Lantasan ngunci bagian hati orang tuanya aja, itu jadi masalah. Cuma itu yang jadi masalah. Kalau ibadahnya cakep deh, tinggal ke Allahnya bagus, ke orang ke yang lain bagus, sedekah bahkan kan. Cuma masalahnya nyangkut orang tuanya nggak ridho, itulah masalahnya. Lantaran lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya. Gitu. Nah, jadi bil mahabbah wal ihtiram. Ketika orang tua kita ngajak kita bersepakat untuk saling membantu orang tua kita, ya disertai dengan cinta dan ihtiram. Lihat ya. Lelahnya orang tua kita nggak ada bandingnya dibanding lelahnya kita ngebantu orang tua kita. Nggak ada sebanding, sedikit pun nggak ada sebanding. Paling kita ngebantu paling berapa menit, paling ngantar doang, paling ke pasar, atau membelikan sesuatu untuk orang tua kita. Sekedar itu cuman. Nggak seperti orang tua kita dulu yang memerawat kita dari kecil sampai gede sampai tua. Naudzubillah. Kalau kita lihat luar biasa orang tua kita. Nggak ada ukurannya. Jauh, gajarnya jauh sekali jauh. Tinggal itu tuh. Ya innal aqal nur qalbi itu. Akal kita yang cahaya hati ini, sadar tuh, sadar. Kudu sadar gitu, kudu sadar. Nah itu. Ya, saat gimana orang tua kita di kampung, ya telepon. Senangin dia. Bagaimana caranya agar dia senang, dia punya hati, gitu aja. Orang tua kita nggak nuntut kita ngasih duit, Kak. Wallah nggak ada. Ada sih mungkin ada, cuman nggak, hakikatnya nggak. Cukup ketika dia lihat sikap anaknya nurut, patuh, menyenangkan hati dia tuh udah cukup, udah puas dia, girang panjang umur insyaallah.
Ada anaknya kaya luar biasa, anaknya orang tuanya sakit nggak didatengin, sibuk dengan bisnisnya, cepat mati itu orang tua. Cepat mati. Sekalipun anaknya sukses, luar negeri, pulang pergi, bisnisnya kemana-mana, di mana-mana, wah luar biasa. Orang tuanya nggak bisa tengokin, cepat mati itu orang tua. Hati dikasih duit banyak, berobat kagak. Ya, dia butuh hati itu. Hatinya kudu girang, sehingga kalau hatinya girang, beban akalnya, beban pikirannya hilang, ya udah bahagia dia. Ada beberapa tuh hanya syariat doang, syariat. Akhirnya kalau hatinya udah girang, senang, proses pengobatan cepat. Itu ya. Wa qadara rabbuka an ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Itu dia tuh ya. Allah telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menghamba kepada selain Allah Taala dan dengan orang tua ihsanan, berbuat ihsan. Ihsan ini kalau kata guru ya, kalau dalam sigatnya itu berbuat hal kebaikan yang lebih. Yang lebih. Ya, ihsanan ya, perbuatan kita yang lebih. Artinya kita loyalitas sama orang tua gitu. Loyalitas. Ya, kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Nah, ini ayat yang lain bahwasanya anizkurli wa walidaik. Nah, ada 2 ayat di Al-Quran Allah letakkan tuh, syukur kepadaku kata Allah, lalu syukur kepada orang tua kamu. Tuh, ataf ya, sandaran, nggak bisa dilepas ini. Sama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menunaikan sholat, zakat. Itu ayat-ayat nggak bisa dilepas. Kalau kita kerjakan salah satu di antaranya, gagal satunya. Taat kepada Allah nggak taat sama Rasul, nggak jadi taat sama Allah Ta'ala. Menjalankan salat nggak zakat, nggak jadi salatnya. Begitupun kita, sekalipun kita syukur kita besar kepada Allah Ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita agungkan syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ibadat luar biasa, bentuk rasa syukur. Sama orang tua kita kagak syukur, nggak jadi. Mau jidat ente hitam balak 6 juga nggak bakal jadi selama ente nyangkut sama orang tua ente. Nggak jadi. Makna syukur, rasa terima kasih sama orang tua kita atas selama ini tarbiyahnya, perhatiannya, biaya hidup yang diberikan kepada kita. Terima kasih sama orang tua kita. Maka nggak layak bagi kita untuk melanggar aturan-aturannya. Selama dia tidak ngajak kita maksiat, ya ikutin semuanya. Ya, untuk masalah waktu bisa kita atur, kita janji sama orang, udah kita atur, ntar aja deh. Orang tua lebih unggul. Ya, bikin janji sama orang ya, tiba-tiba orang tua kita minta suatu waktu dari kita, udah putusin tuh. Mau dia ngambil ya kasih sampai ke musyawarah, saya nggak bisa hadir, orang tua saya berhajat, udah bebas. Tinggal penyampaian kalimat kan, menangkan orang tua. Ya, kamu punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Menangkan orang tua, kamu punya kedudukan di sisi Allah. Makanya nggak bakal mati su'ul khotimah orang yang patuh sama orang tua, nggak bakal. Ya nggak bakal sekalipun dia ahli maksiat, selama dia pegang tuh bakti sama orang tua, nggak bakal mati su'ul khotimah insyaallah. Apalagi orang tuanya soleh, dipandang tuh dia, ya Allah pandang dia punya doa tuh, Allah pandang. Ya Allah, katakanlah dia melihat kemaksiatan anaknya, tapi dia bakti sama orang tua. Dia hanya maksiat dengan Allah, mungkin kagak sholat, mungkin dia mabok, mungkin dia zina, katakanlah gitu. Tapi sama orang tua dia patuh. Dia patuh, nggak bakal insyaallah mati su'ul khatimah. Ya, karena orang tuanya ridho sama dia. Ridho, sama orang tuanya ridho, nggak bakal mati su'ul khatimah. Nah, apa yang kita cari? Ridho, puasnya hati orang tua kita kepada kita. Nah, puasnya hati orang tua kita kepada kita, itu yang kita cari puasnya itu. Cari puasnya. Ya. Apa yang sekiranya membuat orang tua kita puas, itu yang kita cari. Kalau enggak, tanya langsung. Tanya. Apa yang sekiranya mak puas sama saya? Kalau memang kita nggak tahu nih samar, apa yang sekiranya puas sikap kita untuk mak kita, kalau kita masih ngambang, tanya langsung. Mak, saya minta hal apa yang sekiranya mak puas dari saya, mak? Sikap atau apa? Nah, ketika dia mengasih tahu ataupun kisi-kisinya, mak, saya begini, saya senang kalau kamu begini, ya ikutin ya, selama tidak melanggar syariat.
Udah itu. Ya. Dengan kita pun menanyakan sesuatu hal itu, oh itu udah nilai plus di kedudukan hati orang tua gitu. Bisa begitu, saya punya anak sekian, saya punya anak sekian banyak, saya punya anak satu orang ini. Bisa begitu dia punya lisan bisa begitu mengucapkan apa yang sekiranya mak puas kepada saya, apa yang harus saya kerjakan. Di antara anaknya kita yang muncul begitu. Kan unik ini anak. Oh, unik, hebat dia. Dia punya anak 10. Satu muncul begitu perhatiannya sampai minta langsung sama orang tuanya. Apa yang sekiranya membuat dia ridho. Kan mahal ini anak. Mahal. Antik, unik. Dan itulah di antara anak yang paling sukses dunia akhirat. Dunia akhirat. Ala kulli hal, alhamdulillah. Saya 5 saudara. Dulu saya ngeband. Saya katakanlah hidup saya ini di kafe Kasbar, Jaya Pub, muter saya ke kafe itu. Tapi alhamdulillah saya di antara 5 saudara, saya anak paling bontot, saya nggak pernah nyusahin orang tua. Ya, enggak, artinya bukan maksud gini, ya, saya nggak pernah ngebebani minjem duit apa ya. Mak pinjam duit gitu, enggak. Sekalipun saya susah, nggak kesampaian. Sekarang aja nih beli kulkas, minjam kan gitu ya. Tapi dulu nggak, selama saya ngeband nggak. Ya udah saya jalan aja, ya semampu saya. Abang saya kan PNS segala macam, dia kan kadang-kadang ada tuh sangkut paut tuh ya. Saya enggak. Pokoknya Bu, saya akan mengupayakan diri saya nggak bakal tuh nyangkutin kesusahan di hati Ibu, enggak. Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya beretikat kuat, nggak mau saya bikin hati orang tua saya sakit. Cukup dulu waktu saya SMP ketahuan ngerokok, kepukul dia punya hati. Dari situ saya bersumpah udah nggak mau lagi nyakitin hati orang tua saya. Saya tuh pegang tuh. Ya alhamdulillah, mungkin sebab itu mungkin saya dipertemukan dengan orang baik, orang soleh, sehingga saya dikasih juga bisa baca kitab gitu kan ya. Mungkin di antara itu mungkin saya nggak ada sangkut paut sama orang tua saya. Kalau saya pulang kampung itu Bu, gimana Bu? Pokoknya saya sama Kamuna nggak ada masalah pokoknya deh. Nggak ada masalah sampai kapanpun. Alhamdulillah. Itu kalimat yang saya cari. Bu, pokoknya jangan sampai ada sangkut paut Bu sama Renal Bu. Takut minta ampun saya. Kalau memang ada salah, ada perbuatan saya yang salah, saya minta ampun. Saya minta maaf. Jangan sampai ada nyangkut sedikit pun hati Ibu, berat hati sama saya, jangan sampai. Saya takut. Saya takut. Itu. Jadi kadang-kadang kita begitu minta hal itu, kepastian perasaan orang tua kita kepada kita. Jujur Bu, jangan sampai ada nyangkut sama saya. Ya gitu. Coba ya. Siapa tahu dari begitu nanti kebuka semuanya jalan kita. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, kitab siapa nih? Berapa lama jam? Pas lah ya, 1 jam.